Supaya birokrasi bersih, menurut Sutrisno SHMH selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BKPSDM Kabupaten Brebes, saat ditemui di kantornya, Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 mengatakan dalam menjalankan pemerintahan harus berpegang dengan aturan. Aturan dalam kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN turunan PP 11 Tahun 2017 sebagai alur untuk melaksanakan tugas-tugas kepegawaian. Yang pertama, kita di dalam menjalankan pemerintahan terutama di bidang kepegawaian, yang pertama adalah kita harus berpegang kepada aturan. Karena aturan itu yang pertama sebagai di kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Itu adalah alur saya untuk melaksanakan tugas-tugas kepegawaian. Kemudian turunlah dari Permenpan yang berkaitan dengan fungsional, Permenpan 41 tahun 2018 berkaitan dengan fungsional, kemudian kaitannya dengan Permenpan 13/19 yang berkaitan dengan fungsional, kemudian semuanya itu diatur permen. Jadi saya melaksanakan tugas-tugas ini selama ini itu berpatokan pada aturan. Jadi nanti aturan itu memang tidak bisa, kemudian kita kan ada solusi di dalam aturan, kita tidak kaku lah. Sebagai orang birokrasi, permasalahan yang muncul di kepegawaian adalah banyak sekali. Makanya diatur, saya berpegang pada aturan. Kemudian kita kalau memang ada solusi keluarnya, kita pakai solusi keluar. Dan alhamdulillah di bidang-bidang kami di BKP ini selama ini kami sudah ada bekerja sama dengan baik, karena bidang ini berkaitan dengan bidang yang lainnya. Contoh, bidang mutasi. Kalau seorang PNS dimutasi, kita harus pakainya perban, Peraturan BKN Nomor 15 Tahun 2009. Sekarang dirapatkan, kita dilihat sekarang seperti pelaksana itu ya, staf gitu ya. Itu kalau perpindahan itu juga harus berdasarkan perban, dan itu dirapatkan oleh tim berzakat dan berdasarkan adalah anjab. Anjab itu sudah dibuatkan perbu. Nah, tidak bisa dulu deh. Kemudian untuk rotasi fungsional, guru, kesehatan, itu juga sama. Kebutuhan berapa, yang sudah diisi berapa, kekosongan berapa. Jadi tidak nanti satu SD yang favorit numpuk guru, sedangkan di sekolah lain kosong. Nah, makanya untuk pemerintah, karena apa? Saya tahu bahwa sekarang ini jumlah PNS di Kabupaten Brebes ada 932. Nah, jelas kurang. Pendidikan sekolahan itu kalau kita hitung kekurangannya hampir 4.500. Sedangkan pensiun ya, di tahun 2019 kemarin ada 650. Ya. 2020 ini ada 660. 2021 malah lebih, mungkin bisa 670-an. Nah, kekosongan-kekosongan inilah yang kita harus berpikir. Karena apa? Berkaitan dengan anggaran. Formasi CPNS kita harus zero growth. Kalau pensiun 660 tahun 2020 ini, kebutuhannya kan harus sama, minimal 600 lah. Tapi kemarin sudah di tahun 2019 PNS kita ada yang sudah seleksi SKB, nanti insya Allah November ini pengumuman. Formasi yang sudah seleksi 96 PNS. Tapi kan saya ada yang di P3K yang sudah seleksi di tahun 2019 bulan Februari, ada 646 P3K yang sudah lolos. Nah, ini mau diangkat nanti kalau Perpres 98 sudah keluar tahun 2020, ini kan masuk lagi, sudah ditandai Pak Presiden, kemudian ini lagi masuk diperundangkan di Kemenkumham. Nah, itu nanti ada 3 aturan lagi yang harus keluar, yaitu 1 Menpan yang mengaitkan dengan pemberkasan pengangkatan P3K, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penggajian, kemudian berkaitan dengan
proses pemberkasan dan NIP dari BKN. Itu 3 aturan nanti. Tapi insya Allah di akhir tahun ini kalau memang sudah keluar semua ya kita proses. Dan pemerintah kabupaten sudah menyiapkan gaji yang P3K itu. Kan kalau tahun depan 2020 tidak ada CPNS karena COVID. Tapi nanti pelaksanaan CPNS 2 tahun 2020 dan 2021 formasinya mungkin sampai 1572. Itu kebanyakan dari pendidik dan kesehatan. Sisanya teknis yang nanti kita karena berkesenangan akan ditunjuk dari industri, kita perlu SDM yang mumpuni di dalam penanganan itu, termasuk ya kaitan dengan AMDAL, kaitan dengan peningkatan tata ruang, kaitan dengan keamanan yaitu Satpol PP, terus kemudian kaitan dengan pemeriksaan editor, ini kan perlu sekali, kemudian penataan keuangan akuntansi dan kaitannya dengan yang fungsional yang prakom. Nah, ini sering mengkait. Kemudian kaitan dengan infrastruktur, sarjana teknik yang nanti ditempatkan di PU, di pengairan, di Perwaskin, ini sangat butuh sekali. Jadi tidak ada maklar jabatan ya Pak? Kalau CPNS nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada sama sekali, karena seleksinya ketat sekali. Untuk daftar saja pakainya online. Seleksi saja ketat sekali, dan kewenangan testing juga servernya nanti dari pusat. Kita hanya penyelenggara. Kalau pejabat-pejabat itu diseleksi semua ya Pak? Berarti tidak ada mungkin KKN itu nggak ada ya Pak? Nah, jadi apa yang sudah saya laksanakan, saya sebagai Kepala BKPSDD waktu dilantik pada tanggal 1 Maret 2019, kita tetap mengacu pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana di dalam satu pasal itu ada bahwa sistem merit. Sistem merit itu adalah sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah, semua pemerintah daerah dan pemerintah dan pusat untuk menyeleksi pejabat, di mana pejabat itu tidak melihat ya sukunya, ya, ras, warna kulit, golongan, itu sistem merit. Dan siapapun orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat silakan ikut lelang terbuka, di mana diatur dalam PP 11 tahun 2012, di mana pasal 130, 131, 32. Sistem merit, sistemnya sistem lelang terbuka. Walaupun seharinya muaranya juga ke bupati ya Pak? Nah, di mana di dalam Undang-Undang 5 2014 itu kan adalah pembina kepegawaian, itu adalah PPK, adalah bupati. Nah, memang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi hak prerogatif ada di bupati.